Hanya orang gila yang melakukan hal yang sama berulang kali berharap hasil yang berbeda. Dan Slamet tidak mau jadi orang gila. Dia pindah ke kota. Dia istilahnya itu dia naik truk untuk ke kota. Sampai di kota dia nggak punya modal apa-apa. Pendidikan dia tidak tinggi. Tapi dia ingat kata orang tuanya. Nah, pekerjaan itu yang penting kerja keras, disiplin, dan jujur. Benar nggak? Ternyata dalam kehidupan ini jangan ada pikir harus jadi orang hebat dulu. No. Kadang-kadang kita perlu jadi orang yang mau kerja keras, orang yang mau disiplin, dan orang yang jujur. Dan Slamet melakukannya. Dia lakukan semua kegiatannya menggunakan 3 hal itu. Jadi penyapu jalan dia disiplin. Penyapu jalan dia melakukannya dengan kerja keras. Ada tahu kalau jalan biasa itu ya paling masih ada daun-daun. Bahkan jalan yang dia sapu bisa dibuat bercermin. Kalau Anda percaya maksudnya, Anda seru sekali. Sampai akhirnya dia jadi orang yang sangat kaya raya. Suatu hari di tengah kekayaannya dia berpikir, aku ingin mengundang teman-temanku zaman dahulu yang namanya Bowo, yang namanya Anton, untuk bisa menikmati kekayaanku. Dia undang dan dia kirimkan sebar undangan untuk malam itu hadir di rumahnya. Rumahnya sangat besar, seperti mansion yang besar sekali. Di belakangnya ada taman dan ada kolam renang ukuran olimpiade. Sangat kaya. Semua orang hadir dengan baju yang paling bagus, dengan parfum yang paling wangi, menikmati makanan apa saja ada. Loba ada. Mentang-mentang sukanya loba. Apa semua ada. Kemudian apalagi itu rahang tuna ada. Ada olah ada, ini apa ini ya? Nah, kemudian mereka semua makan. Tapi si Slamet tidak muncul. Gak ada si Slamet. Masih ada di dalam kamarnya. Tapi semua orang pesta. Sampai akhirnya tepat jam 9 petang, si Slamet keluar dari balkon rumahnya, lantai 2, tinggi. Semua orang bertepuk tangan, hebat kamu Slamet. Dulu kamu orang yang tidak punya apa-apa, miskin, sekarang kamu sukses. Semua orang tahulah hal itu. Slamet bilang gini, terima kasih teman-teman sudah hadir. Bagaimana happy dengan pestanya? Happy, makanan cukup, enak. Saya ingin beri kalian sebuah hadiah. Hadiahnya adalah apapun yang kalian minta, saya akan berikan. Wah, ini saatnya. Pengen Ferrari bisa dapat, pengen apapun bisa dapat, karena dia sangat kaya. Tapi caranya permain begini untuk memperoleh hadiah. Kalian lihat teman-teman itu kolam renang. Siapapun yang berani menceburkan diri dan berenang sampai di ujung satunya, bukan ujung yang panjang ya, hanya ujung yang lebarnya saja, dia lebih pendek. Siapapun yang duluan sampai, dia lah pemenangnya. Semua orang hampir melompat itu dulu. Nggak seru kalau cuma begitu. Dia pencet sebuah tombol. Ketika tombol dipencet, dari dalam kolam renang keluar 2 ekor aligator. Teman-teman tahu apa itu aligator? Neneknya buaya. Lebih ganas. Wah, 2 ekor gede begitu. Wah. Yang mau nyebur nggak jadi. Kenapa? Takut. Ada buayanya, bener nggak? Ayo Bapak Ibu, siapa yang berani sama dalam itu? Berkali-kali saya menaruh, ayo lompat. Nggak ada yang berani. Slamet sangat kecewa. Dia bilang begini, teman-teman, kalian hanya mau pestanya, tapi tidak mau terima tantangan saya. Kalian tidak merasakan perjuangan saya. Silakan pesta, saya akan tinggalkan tempat ini. Begitu dia balik, dengar suara cebur. Wah, dia kaget. Dia lihat siapa yang sedang di dalam kolam renang. Temannya dulu waktu masih kecil namanya Bowo, kurus kering kerempeng, sedang berusaha. Akhirnya si Bowo sampai di ujung dengan selamat. Semua orang bertepuk tangan. Bowo dapat hadiah. Si Slamet mendatangi Bowo. Bowo sambil terengah-engah karena kan dia macam, gimana? Kau mau hadiah apa? Mau mobil? Enggak. Oh, kamu mau mobil dengan rumahnya sekalian? Enggak. Kamu apa? Minta apa? Aku mau minta 1 saja. Oh, pikir apa ini? Minta apa kamu? Saya pengen tahu. Kenapa? Siapa yang nyeburin saya ke dalam kolam renang? Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ternyata Bowo ada yang nyeburin, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu saudara sekalian, tahukah Anda? Semua orang ingin hadiah, setuju? Semua orang ingin berhasil, setuju? Semua orang ingin sukses, setuju?
Tapi nggak banyak orang yang mau mengambil keputusan. Tapi hanya orang yang mengambil keputusan lah yang dia yang mendapatkannya. Dan Anda perlu tahu, seringkali apa yang kita takutkan itu bukanlah kenyataan. Karena sebenarnya dua aligator yang dilepas itu, yang pertama sudah diberi makan sampai kenyang, jadi udah nggak tertarik dimakan. Dan yang kedua, giginya udah dilepas semua. Jadi kalau toh menggigit, cuma dikenyot-kenyot aja, nggak sakit ya. Dan yang ketiga, Anda perlu alasan dan motivasi yang kuat untuk mendorong Anda nyebur dalam kolam, nyebur dalam sebuah tindakan. Dan itu adalah orang yang Anda cintai, keluarga Anda, orang-orang yang ada di rumah. Tepuk tangan saudara semua ya. Pastikan malam hari ini Anda nyebur bersama Zuri ya. Tapi jangan tenang sebelahnya ya. Baik. Terus saya tolong. Nah, nama saya perkenalan. Mumpung masih belum lama yang lalu, Bapak B.J. Habibie, orang yang sangat luar biasa ya, meninggal dunia. Ternyata Bapak B.J. Habibie menciptakan pesawat terbang ini, CN235 ini, pesawat terbang pertama bagi Indonesia, diberi nama Tetuko. Karena Tetuko artinya apa, Anda tahu? Tetuko itu nama kecil dari Gatot Kaca. Anda tahu wayang Gatot Kaca? Pernah lihat wayang? Gatot Kaca yang gagah itu, nah itu namanya dulu waktu kecil namanya Tetuko. Nama kecil Tetuko. Jadi waktu saya kecil, kalau saya sekolah, saya selalu begini. Sampai rumah capek, ya kan? Waktu SMP, nama Tetuko itu menempel di pesawat. Jadi kalau saya sekolah, saya begini. Cewek satu sekolah tergila-gila sama saya. Kalau ketemu saya teriak gila gitu. Terima kasih buat sambutan dan tertawanya yang sungguh sangat mengena buat saya. Nah, langsung saja. Hari ini kita bicara masa depan. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang sedang berpikir tentang akan masa lalu. Masa lalu biarlah masa lalu. Tidak peduli pendidikan Anda apa, tidak peduli keluarga Anda apa. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Setuju? Pak, saya sekolahnya nggak tinggi, nggak mungkin bisa dapat ikan besar. No, itu adalah mitos yang salah. Pak, saya dari keluarga yang gagal, nggak mungkin saya berhasil. No, itu mitos yang salah. Karena itu setiap orang di ruangan ini harus melihat masa depan. Oleh karena itu saya menghargai Anda hadir di ruangan ini. Kenapa? Karena dari sekian orang yang kami undang, Andalah yang terpilih. Katakan wow. Ayo angkat tangan sebelah kanannya, angkat tangan sebelah kanannya. Siapa yang mau bertobat pada hari ini? Enggak. Tepuk sebelah kanannya. Tepuk sebelahnya. Hai. Tepuk sebelahnya. Katakan hai. Tepuk sebelahnya. Hai. Katakan hai. Kamu terundang. Tapi terpilih. Sebelah kiri Anda, katakan hai. Kamu terundang. Tapi terpilih. Terus pipinya, wajahmu memancarkan kebahagiaan. Nah, bicara soal masa depan, iya Pak. Tapi masa depan kan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu kita hadir di sini untuk memastikan masa depan kita jauh lebih baik. Kita harus punya target dan tujuan. Seringkali orang memanah ke depan, tapi melihatnya ke belakang. Makanya nggak pernah kena. Yang kena pantat temennya. Betul kan? Orang harus punya target dan tujuan. Seringkali orang tidak mengenal target dan tujuan. Kenapa? Satu, karena dia nggak fokus. Kenapa dia nggak fokus? Karena dia nggak percaya bahwa itu akan bisa tercapai. Betul nggak? Yang kedua, karena nggak ada yang melatih dia untuk bisa mencapainya. Dan hari ini kita buka sebuah hal yang membuat Anda bisa mencapainya. Siapa di ruangan ini yang pengen punya target dan tujuan, punya rumah yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, rumah yang lebih indah? Siapa yang ingin punya rumah baru, lebih bagus, lebih indah? Tipe 21. Loh, kok ketawa? Saya ulang lagi. Siapa di ruangan ini yang ingin punya rumah kedua, rumah lebih besar, rumah lebih bagus? Tipe 21. Loh, turun tangan. Tipe 21 itu maksudnya 2 hektar 1 rumah. Karena besarnya nyari suami susah. Harus pakai telepon. Siapa di ruangan ini yang ingin menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri? Pasti harus. Siapa di ruangan ini yang ingin mengganti kendaraannya? Saya lihat wajah-wajah Anda di rumah minimal
Dari sini saya lihat Anda punya Honda Jazz. Siapa yang ingin mengganti Honda Jazz Anda? Anda udah punya Honda Jazz? Punya kan? Naik Honda pakai jas hujan. Siapa yang ingin mengganti Honda Jazz-nya jadi Honda yang roda 4? Tepuk tangan dulu dong, Anda semua ya. Itu semua hak Anda. Saya nggak mengada-ada. Kalau saya ingat masa lalu saya mirip seperti ini. Waktu tadi saya di belakang, saya melihat begini. Berapa orang yang hari ini hadir punya sebuah keyakinan bahwa malam hari ini mengubah hidup mereka. Karena masalah keyakinan, meyakini bahwa hidup Anda berubah itu dimulai dari diri Anda. Dulu pun saya sama, lulusan perguruan tinggi S1, berusaha nyari kerjaan, tiba-tiba saya diundang di seminar seperti malam hari ini. Dan awalnya saya berpikir ini adalah seminar yang biasa. Ini seminar yang, ini hanya untuk orang-orang yang hebat. Zero to hero itu hanya sebuah mitos. No. Hari itu, malam itu ketika saya mendengarkan, saya mengambil keputusan, saya mau memulai dari awal. Kendaraan saya pada awalnya apa? Sama kayak Anda, Honda Jazz. Atau Anda mungkin lebih bagus lagi dibanding saya. Saya benar-benar naik motor. Prospek yang pertama naik motor. Mobil saya yang pertama itu Honda Daihatsu S-Pass. Saya ingat, saya closing 2. Hari pertama saya prospek closing 2. Saya pulang kantor, jangan langsung nyampe kantor. Saya mampir dulu ke showroom. Ngapain? Minta brosur. Karena saya belum tahu komisinya. Cuman semangat saya, iman saya, mental saya buat saya berani datang ke showroom. Kalau dulu ada pameran mobil saya melipir. Kenapa? Minder saya. Anda tahu minder itu apa? Minder. Itu saya melipir. Orangnya nggak nanyain, sayanya yang GR, tapi GR rendah diri. Minder, melipir. Tapi hari itu tiba-tiba keminderan saya hilang. Tiba-tiba kekatrongan saya gugur. Tiba-tiba keculunan saya tetap. Kutu kupret berubah. Saya datang ke showroom. Saya minta brosur, saya tempel di kantor saya, tempel di kamar saya tempel di kamar mandi saya, karena itu tempat perenung yang paling baik. Dan akhirnya Daihatsu S-Pass jadi mobil saya yang pertama akibat sebuah mimpi. Dan saya baru tahu Daihatsu S-Pass singkatan dari ekonomi pas-pasan. Gak apa-apa, yang penting saya merubah hidup saya. Dan saya percaya bagi Anda yang hari ini memang berurusan, hidup Anda akan berubah juga. Ya, lanjut lagi. Nah, problemnya tadi saya bilang, pengambilan keputusan, right timing. Ada orang sudah diberikan jalan, tapi nggak segera mengambil keputusan. Tapi ada orang lain juga yang belum tahu. Nah sekarang pengambilan keputusan itu penting. Iya Pak, saya pernah dengar tentang hal ini berapa tahun yang lalu. Terus saya menyesalinya Pak. Kenapa? Teman-teman saya sekarang sukses Pak. Teman-teman saya sekarang kalau liburan ke Eropa, ke Amerika. Kalau kamu mega mall. Oke, Bunaken untuk orang bule keren. Kalau buat Anda itu nggak keren. Anda harus ke tempat yang lain, benar nggak, Bapak Ibu? Mengambil keputusan kapan? Semakin lama Anda mengambil keputusan, jalannya semakin mendaki. Itu saja. Mumpung, atau bahasa Indonesia, senyampang Anda masih muda, ambil keputusan. Loh Pak, saya sudah tidak muda lagi. No problemo, my friend. No. Today is your time. Tepuk tangan Anda semua loh. Today is your time. Berikutnya lagi, karena waktu tidak bisa menunggu. Masa pensiun itu akan ada di depan mata. Waktu sekarang waktu untuk membangun. Waktu sekarang waktu untuk yang sangat menentukan. Kemarin teman saya cerita, Chris, kamu tahu nggak pengelolaan keuangan? Tahu. Terus dia cerita, kalau kamu punya duit, kamu apain? Tabung di bank. Tabung di bank kamu apain? Beli emas. Beli emas kebutuhan gimana? Oh, buat bayar cicilan rumah, buat bayar sekolah anak. Sebenarnya kamu mengelola pengeluaran, mengelola keuangan ya, lebih mengelola pengeluaran atau pemasukannya. Benar juga ya, pengeluarannya. Pada dasarnya yang ada di kepala kita, sumber uang cuma satu kan, keluarnya yang banyak. Tidak heran
kita selalu kehabisan. Padahal kita bisa mengelola pemasukan dengan apa? Membuka kesempatan atau peluang baru mendapatkan income. Dan malam hari ini kita bisa bukakan itu semua, Bapak bisa lihat. Nah, jadi semuanya adalah kembali kepada bagaimana kita mendapatkan income baru, bukan mengurangi pengeluaran. Tidak ada rumusnya mengurangi pengeluaran. Saya tahu, saya punya teman yang hemat hampir ke arah kikir. Makan KFC bawa rantang isi nasi. Serius. Buat orang-orang tuh hemat, buat saya hampir kikir. Kenapa? Karena dia berpikir dengan cara itu dia bisa mengakumulasi keuangannya. Satu hal dia lupa. Yang namanya inflasi. Betul? Uang yang Anda simpan sekarang dengan pertumbuhan di bank nggak akan bisa mengejar yang namanya inflasi. Bapak Ibu sekalian, tahu inflasi? Harga makanan yang dulu cuma 30.000, sekarang 50.000. Sehingga cara yang benar adalah mengelola pengeluaran dan mengelola pemasukan, menambah dengan income baru. Bagaimana caranya, Pak? Saya udah karyawan. Tadi ada yang ceritakan karyawan ya, kerja di bank ya. Saya Pak datang pagi-pagi Pak, saya langsung ingat. Itu singkatannya P7. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, pendapatan pas-pasan. Tapi itu kalau baru setahun, lebih dari setahun itu nambah lagi. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pinggang pegal-pegal. Banyak lagi. Karena apa? Tidak ada keberanian untuk memulai sebuah bisnis atau usaha. Sama begitu. Aku masih seperti yang dulu. Dari pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak pinjaman, pinggul pegal-pegal. Anda tahu lagu itu? Tahu lagu itu? Berarti tidak muda lagi ya. Anda tahu atau pura-pura tidak tahu? Nah, perlu untuk berani membuka bisnis. Tapi pertanyaan begini, Pak, kalau buka bisnis butuh modal. Saya nggak punya modal, Pak. Orang tua saya meninggal, itu meninggalkan hutang. Bukan modal, Pak. Dan modal itu menentukan sekali kan. Anda punya modal yang besar, bisa buka toko di Mega Mall. Modalnya sedang di luar Mega Mall. Modalnya tidak ada, buka toko di mana? Di tengah lautan. Nggak ada pelanggan. Kemudian butuh pengalaman. Betul tidak? Ada usaha kuliner, setidaknya Anda punya pengalaman memasak atau membuat makanan yang lezat. Anda usaha handphone, setidaknya Anda punya pengalaman membongkar HP. Jangan cuma terima bongkar, terima pasang. Betul nggak? Kalau nggak ada modal, nggak ada pengalaman, Anda akan dihantui yang namanya resiko, betul nggak? Apalagi kalau modalnya berasal dari hutang bank. Ujung-ujungnya terbayang dikejar-kejar dan kolektor. Bapak Ibu, malam hari ini ada hal yang bagus yang akan saya ceritakan. Ada sebuah bisnis yang nggak butuh modal, nggak butuh pengalaman, nggak ada resiko. Nggak ada resiko. Modal nggak perlu. Ada di ruangan ini yang Anda diminta untuk bayar DP sesuatu, ngomong sama saya. Kok saya belum kebagian? Nggak ada. Di sini ada yang diminta untuk kirimkan CV terlebih dahulu, pengalamannya apa? Nggak ada. Kalau tidak ada modal yang Anda keluarkan, tidak ada kerugian apapun, tidak ada pengalaman. Kenapa tidak ada pengalaman? Tidak dibutuhkan. Karena saya sudah dari tahun 2000-an memulai usaha ini, dari teman-teman tahun 98. Saya mulai usaha ini, saya melihat di mata kepala sendiri, ibu rumah tangga, dokter, PNS, guru, dosen, siapapun anak muda lulus kuliah bisa berhasil asal seperti Slamet tadi. Dia kerja keras, disiplin dan jujur. Semua bisa, nggak ada resiko. Berarti kalau Anda memutuskan malam hari ini, apa keberatan Anda? Karena tidak ada resikonya. Nanti tulus buat Anda. Dan hebatnya lagi apa? Ini bisnis. Tadi seperti dikatakan testimoni, income-nya unlimited. Anda tahu ciri-ciri income unlimited? Kalau belanja di Sogo, di sini ada Sogo. Ke Jakarta artinya ya. Kalau kita belanja ke Sogo, kita
Kemudian ciri-cirinya apa? Kalau yang belum unlimited, begitu lihat sebuah baju yang indah, dipegang-pegang dulu, lihat kiri kanan, ada penjaganya enggak? 200.000, oh kurang 01, 2 juta bacanya. Kalau kayak Pak Adit begini, ke Sogo, dia nggak ada target, ambil aja. Sampai kasir, Mbak cancel gitu ya. Enggak. Katakan amin tadi. Ya, itu unlimited. Kenapa? Artinya Anda punya apa yang Anda inginkan. Kemudian ini sangat mudah sekali, ya. Kemudian waktunya fleksibel. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa mengerjakan bis ini tidak harus jam kerja, misalnya Anda masih bekerja kan di tempat lain. Anda bisa lakukan pagi atau sore atau malam, lakukan. Dulu ketika saya mengawali usaha ini, saya masih kerja di sebuah perusahaan. Jam 5 sore saya pulang, saya bilang sama istri, saya nggak langsung pulang. Kenapa? Saya bilang saya mau mampir ke teman saya, dan di sana saya presentasi. Saya membangun sebuah hubungan dengan mereka. Dan ada bonus jalan-jalan ke luar negeri. Nanti saya akan ceritakan. Anda mungkin bertanya, Pak, asuransi jiwa itu bisnis yang berkembang nggak sih? Saya khawatir saya nyemplung ke industri ini dan industri ini tidak berkembang. Ini datanya, ini faktanya. Menurut pemerintah, pendapatan asuransi jiwa itu naik 128 triliun. Kemudian pertumbuhan premii baru itu naik sebanyak 70,42 triliun. Kemudian jumlah agen itu bertumbuh sampai 512.000 tenaga pemasaran. Sekarang kita lihat bagaimana pangsa pasarnya di seluruh dunia. Di Jepang 250%. Artinya satu orang Jepang itu rata-rata punya 2 polis orang Jepang. Orang Singapura satu orang rata-rata punya 2 polis juga. Malaysia 2 orang, yang satu punya polis, yang satu belum. Setengah ya. Bagaimana dengan Indonesia tercinta? Di Indonesia dari 10 orang baru 1 yang punya polis. Jadi rasionya baru 10%. Artinya ini adalah peluang yang besar. Kok bisa peluang yang besar, Pak? Anda mungkin coba menganalisa. Cara kita menganalisa menentukan seberapa optimis kita. Anda mungkin bilang gini, Pak, artinya orang Indonesia miskin, Pak. Gak punya duit buat beli asuransi. Tunggu dulu. Selain iPhone 11, iPhone 11 Max Pro, barusan kemarin di launching merek Samsung kan? Tahu? Samsung Galaxy Note berapa? Note 10. Note 10 Plus. Tahu harganya berapa? 19 juta kurang 1.000 rupiah. 18, 9, 9, 9, 9, 9. Itu menurut saya udah gak masuk akal kan sebagai sebuah harga handphone kan. Anda pesen Gojek pakai handphone itu dengan pesen Gojek pakai handphone Advan yang nyampenya sama. Menu, kalau Anda pesen menu apa datangnya juga sama, betul nggak? Anda kirim WA juga sama, nggak ada wangi-wanginya. Cuman itu harganya 19 juta. Sedangkan yang Advan 1.500.000 sudah dapat, betul nggak? Anda pikir HP itu dia bisa laku nggak? Saya belum tahu ya. Sampai Samsung Korea itu kamsia. Terima kasih. Kenapa? Dalam sejarah per HP-an Indonesia sampai sold out 2 kali. Jadi orang Korea kamsahamnida. Terima kasih sama Indonesia. Kenapa? Laku. Berarti orang kaya di sini banyak nggak? Banyak. Cuman kalau menurut survei ini artinya apa? Orang Indonesia lebih memilih uangnya yang 20 juta dipakai buat beli HP, menggantikan HP-nya yang belum rusak, benar nggak? Rata-rata orang beli HP baru yang bagus itu kan karena belum rusak HP-nya. Sesuatu yang kalau jatuh pecah dan dia nangis, yang dijual harganya akan jatuh, lebih memilih itu dibandingkan dia memiliki tabungan asuransi yang memastikan pensiun bahagia, kaya raya sejahtera, meninggal masuk surga. Urusan dia sih. Tapi meninggal keluarganya bahagia, betul nggak? Artinya apa? Ada sebuah gap, orang punya duit memilih untuk konsumerisme. Saya nggak ngarang Anda beli HP baru ya.
Tapi tidak ada yang mengedukasi, betul nggak? Tidak ada yang menceritakan kabar benar, bukan kebenaran, untuk dia beli tabungan asuransi, itu aja. Tidak ada yang mengedukasi. Halo? Kalau saya bilang halo, jawab hai ya. Halo? Hai. Hai. Halo, hai. Hai, halo, hai, halo. Error semua ya, butuh makan malam lagi nanti ya. Berarti tidak ada yang memberitahu, daripada uangmu 20 juta buat gaya-gayaan doang, cuma 3 bulan lu bosen lagi, beli lagi, uangmu habis, mending ini loh. Itu nggak ada yang ngasih tahu begitu. Saya beritahu sebuah kisah yang mungkin agak mirip dengan kejadian ini. Indonesia kan banyak yang belum punya asuransi kan? Kejadiannya mirip waktu sepatu Nike, tahu sepatu Nike yang saya Nike itu, yang logonya trap gitu kan? Itu melihat bersurvei negara mana yang pengguna sepatunya paling rendah sedunia. Ditemukan adalah negara Afrika. Dikirimkan manajer untuk membuka penjualan di Afrika, dikirim dengan sepatu dan tokonya di sana. Sebulan kemudian manajer ini telepon pada bosnya, bos, nggak laku bos, tarik saya kembali ke Amerika bos. Saya nggak tahan, oke tarik. Diganti manajer kedua yang terbaik. 2 bulan kemudian manajer ini, bos, sama kejadiannya bos, nggak laku bos, nggak ada yang mau beli. Orang Afrika culun, katrok, dan butuh kupret bos. Tarik saya kembali lagi. Akhirnya ada orang namanya Selamat, kayak tadi itu. Bos, kirim aku aja bos. Kamu dari mana Selamat? Dari Bitung. Oke. Kirim ke Afrika sana. Sebulan kemudian Selamat telepon, bos, kenapa? Mau pulang? Enggak bos. Sepatunya habis, laku semua. Tolong kirim 2 kontainer bos. Dikirim 2 kontainer. 2 bulan kemudian, bos, sepatunya habis. Hah? Kok bisa? Manajer yang lain nggak berhasil. Kamu kok bisa berhasil? Bagaimana caranya? Gampang bos. Gimana gampangnya? Begini bos, tiap malam saya mecahin beling sama paku pines bos. Pagi hari, lari pagi, saya sebar paku pines bos. Di jalan-jalan raya di Afrika bos. Waktu pagi hari mereka bangun, mereka nginjak kakinya, kakinya kena paku sama beling, kaca, pecahan kaca. Dan saya di alun-alun teriak-teriak, bapak-bapak, ibu-ibu, yang di sini, yang di sana, yang di mana-mana, kita diserang dengan serangan dewa paku. Dan untuk menyembuhkan itu, untuk melawan itu, kita butuh dewa baru, dewa sese papa tutu. Murah, hanya 30.000 saja. Nah ini 30.000 di mana ya? Coba lihat saya, dia sebarin paku, dia sebarin beling, dia pakai sepatu Nike, dan dia injak-injak itu. Wah, lihat saya Selamat. Semua orang, ya, semua orang akhirnya beli. Anda percaya kisah ini? Jangan percaya, ini cuma mengada-ada ya. Tapi intinya benar nggak? Bahwa orang perlu disadarkan bahwa ketika kamu tidak pakai sepatu, kamu pikir kamu aman-aman saja, belum tentu. Siapa tahu waktu kamu masuk ke dalam hutan di Afrika, tiba-tiba ada ular masuk kakimu, atau kamu menginjak duri yang ada racunnya, kamu akan mati. Bukan hanya terluka. Itu yang perlu kita sadarkan. Bahwa ketika orang punya duit yang banyak, ketika mengalami yang namanya sakit kritis, cacat, atau meninggal dunia, dia bukan hanya sakit, tapi keuangannya bisa hancur. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat ada artis, ada aktor, ada orang kaya yang uangnya habis cepat dalam 1 tahun atau 2 tahun ketika dia mengalami yang namanya sakit kritis. Ya, lanjut. Peluang dan pilihan. Pak, terus kami jualan ya Pak ya? Saya nggak pernah jualan Pak. Saya bukan sales Pak, saya nggak jualan. Oke? Kita tidak jualan. Saya kan tadi bilang edukasi kan, edukator kita kan, edukasi kan, kayak guru kan. Oke, kalau begitu begini. Guru apa yang paling Anda suka? Guru yang suka menggunakan cerita kan? Betul nggak? Dia pakai perumpamaan, suka kan? Guru pakai perumpamaan kan? Tiba-tiba saya ingat seorang guru yang tiap hari pakai perumpamaan. Oke? Nah sekarang siapa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian di ruangan ini yang tidak bisa atau sama sekali tidak bisa bercerita? Saya ulang lagi, mungkin saya salah. Siapa di ruangan ini yang sama sekali tidak bisa bercerita? Kok cuma saya ya? Saya bisa. Artinya semua bisa kan? Ini bisnis dibangun dengan sebuah
cerita. Jualan tuh nanti. Cerita dulu. Betul nggak? Cerita dulu. Bukankah kita ini sebenarnya seorang penjual tanpa kita sadar? Lu udah lihat film Joker? Joker udah main belum? Saya belum nonton, udah kepingin nonton apa? Yang cerita banyak. Lu tahu Joker tuh? Bukan badut sembarang badut. Itu bagaimana cerita? Orang jahat itu berasal dari orang baik yang disakiti. Teman saya bilang begini, tergantung lo. Kalau kaya, orang baik disakiti jadi Batman. Kalau miskin jadi Joker, katanya begitu. Oke, dari bercerita. Cuman ceritanya harus dilatih. Inilah yang menyebabkan apapun pengalaman Anda, apapun masa lalu Anda bisa. Kenapa? Dilatih caranya ngomong. Nah, dengarkan sebuah cerita ini. Ceritanya sangat sederhana, Anda pasti akan bisa mengikutinya. Ya, ini gambar sebuah keranjang. Ini cerita sudah mengikuti saya bertahun-tahun tapi tidak pernah kehilangan kekuatannya. Di dalam keranjang itu ada begitu banyak batu. Ada batu yang besar, ada batu yang kecil. Anda bayangkan, ada keranjang isinya batu. Berarti berat kan? Keranjang ini terletak di atas sebuah papan. Dan papan ini ditopang oleh Anda dengan kedua tangan terangkat menopang keranjang batu ini. Di samping Anda berdiri pasangan Anda juga dengan kedua tangan terangkat menopang keranjang batu ini. Anda berdua berdiri di atas tanah yang tidak rata. Tanah tidak rata ini melambangkan kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu akan hari esok apa yang akan terjadi. Dan batu-batu ini melambangkan biaya hidup, melambangkan pendidikan anak, melambangkan biaya kesehatan, melambangkan biaya pensiun, melambangkan biaya rumah, cicilan rumah KPR, melambangkan biaya untuk orang tua kita yang sudah pensiun, dan melambangkan betapa kita ingin tabungan dan investasi. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak ini menopang siang malam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, supaya keranjang batu itu tetap ada tempatnya. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, si Bapak ini, aku capek, aku lelah, aku ingin istirahat sebentar aja, menurunkan tangan sejenak saja. Kira-kira kalau Bapak ini menurunkan tangannya, apa yang akan terjadi pada keranjang batu ini? Ini saya nanya, bahasa Indonesia. Kira-kira bagaimana keranjang batunya? Akan jatuh. Batunya berserakan, berantakan mana-mana, betul nggak? Bagaimana kalau seandainya pasangannya yang tidak ada? Kira-kira bagaimana dengan keranjang batunya? Pak, yang paling ujung Pak. Kira-kira bagaimana Pak keranjang batunya? Jatuh juga dan berantakan ya Pak ya? Pertanyaan saya sekarang, yang benar menjawab pertanyaan saya beri hadiah. 1 es buah di belakang. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi, batunya tetap di tempatnya dan aman? Ada yang tahu? 1, 2, 3. Saling menopang. Saling bergandengan tangan. Hampir tepat Pak, saling menopang betul. Tapi untuk memastikan Pak adalah membangun kedua pilar di sisinya Pak. Bangun 2 pilar di sisinya. Nah, pilar ini melambangkan apa Pak? Pilar ini melambangkan keuangan yang kokoh. Betul nggak? Jadi resiko apapun pada Bapak ini atau pasangannya, selama dia punya keuangan yang kokoh, semua kebutuhan dia nggak akan pernah hilang atau hancur. Dan tugas kami dari Zurich Topaz Life menjamin Bapak Ibu saudara sekalian untuk memiliki keuangan yang kokoh. Itu caranya. Nggak ada tepuk tangan ya saya. Saya mau tanya, oke, masuk akal nggak kisah ini? Gampang nggak? Mudah ditirukan nggak? Bakal berdampak pada orang yang mendengarnya nggak? Saya yakin di antara Anda sudah mulai terpikir, iya, aku belum punya keuangan yang kokoh seperti ini. Keuangan yang kokoh seperti ini tuh dari mana dapatnya? Hanya ada di asuransi. Saya sekarang akan tunjukkan salah satunya saja. Yang namanya asuransi kesehatan, betul nggak? Ya. Siapa di ruangan ini yang sudah punya asuransi kesehatan, termasuk BPJS?
1, 2, 3. Belum semua ya. Saya ulang lagi, siapa di ruangan ini yang sudah punya asuransi kesehatan, termasuk BPJS? Punya lah semua ya, jangan sampai nggak punya loh ya, karena tahun depan nggak bisa bikin KTP ataupun SIM. Ya. Nah, kami baru saja meluncurkan sebuah program namanya ZCA. Yang kedua, saya mau tanya, asuransi kesehatan yang Bapak Ibu sudah miliki, apakah cashless? Jadi masuk rumah sakit nggak perlu bayar apa-apa, atau mesti bayar sesuatu? Cashless ya. Yang kedua, yang ketiga, apakah asuransi kesehatan Bapak Ibu miliki itu menyediakan pengobatan ke luar negeri? Hanya Indonesia saja ya. Yang keempat, apakah asuransi kesehatan Bapak Ibu miliki itu melindungi dari penyakit kanker sejak stadium paling awal? Kok semakin sepi ya? Yang terakhir, apakah asuransi kesehatan Bapak Ibu miliki itu bisa diperpanjang sampai dengan usia 85 tahun? Sekarang Bapak Ibu lihat apa yang akan saya ceritakan. Program terbaru dari Zurich itu adalah Zurich Critical Advantage. Hebatnya apa? Nasabah yang terkena kanker dari stadium paling awal udah di cover. Kalau asuransi yang lain itu nunggu stadium 3 atau 4 baru bisa di cover. Betul nggak? Kalau di tempat kita stadium paling dini pun sudah di cover. Jadi jangan kayak tetangga sebelah ya. Ada diperiksa, loh Bapak sudah stadium 2 loh kankernya. Gimana Pak? Mau dirawat? Enggak Pak, nunggu dulu sampai stadium 3. Hah? Kenapa? Baru di cover. Nggak usah nunggu itu. Yang kedua, 5 tindakan medis. Selain kanker untuk semua stadium, termasuk juga dengan apa? Bypass arteri koroner. Yang kedua, transplantasi organ. Yang ketiga, transplantasi sumsum tulang belakang diganti. Apalagi operasi bedah, katup dan penggantian katup jantung diganti. Apalagi termasuk juga dengan operasi intrakranial. Apa itu operasi intrakranial? Pembedahan tempurung kepala itu diganti juga. Yang hebat itu begini, pengobatannya di seluruh dunia, tidak ada pengecualian. Kalau tempat lain seluruh dunia, tapi Amerika tidak, Jepang tidak. Yang di sini diganti. Yang keempat, benar-benar cashless. Kenapa benar-benar cashless? Karena sistemnya adalah begini. Begitu seorang pasien terdiagnosa kanker misalnya stadium awal, langsung klaim ke kita, maksimal 5 hari klaim akan diberikan jawaban. Kalau klaimnya diterima, langsung proses tanpa perlu membayar apapun juga. Nasabah tidak perlu mengeluarkan duitnya sama sekali. Yang kelima, medical concierge. Apa itu medical concierge? Anda mengenal istilah concierge itu di hotel kan, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau asuransi lain, sakit-sakit sendiri, urus sendiri, pesawatnya, hotelnya urus sendiri, pihak asuransi hanya mengganti rumah sakitnya kan, itu belakangan. Dengan cara bayar dulu, ntar kami ganti. Kalau ZCA ini beda. Begitu nasabah mengalami sakit kanker misalnya, klaim ke kita dan disetujui, maka pihak kami akan mengatur semua perjalanannya. Sejak dari depan rumah nasabah sudah disiapkan mobil atau ambulans jika diperlukan, diantar sampai ke bandara terdekat di kota itu, diterbangkan ke negara tujuan yang ditunjuk, dirawat sampai sembuh, dipulangkan kembali kalau sembuh sampai Indonesia di depan rumahnya kembali, diatur semuanya. Loh Pak, kalau sakitnya kanker dan kritis kan perlu teman atau pendamping. Disediakan untuk pendamping juga perjalanannya, plus sampai di sana disediakan hotel buat pendamping di dekat rumah sakit, bintang 3 atau bintang 4. Jangan bandingkan di sini dengan di sini ya, bintang 3 di luar itu bagus banget. Terus kemudian pendampingnya makan apa Pak? Bawa pokmi, nggak perlu. Disediakan $100 Amerika per hari untuk dia hidup di sana. Terus Pak, sampai di sana misalnya kan negara Jepang, nggak ngerti bahasa Jepang Pak. Taunya cuman hai sama arigato Pak. Masa mau menjawab buka pintu, marugame, yoshinoya? Nggak perlu. Disediakan penerjemah selama di sana. Anda sebut nama ini mahal nih. Terus Pak, apalagi? Kemudian kalau saya transplantasi
juga akan atur biayanya untuk pasien transplantasinya. Plus paspor juga diurusin dan dibiayai oleh pihak kita. Cukup modal visa. Cukup modal paspor saja, visa dia diatur semua. Ini satu-satunya dan pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Dan Anda yang bergabung adalah orang pertama yang bisa menjual ini pada pasien klien Anda. Tepuk tangan lagi dong. Akses ke rumah sakit terbaik, Pak, harus Amerika? Enggak. Yang dekat mana? Singapura. Bapak Ibu tahu nggak? Daftar rumah sakit di Singapura yang masuk dalam daftar kita di mana? Anda tahu Ibu Ani Bambang Yudhoyono waktu dirawat kanker di Singapura kan? Di rumah sakit mana? Bukan Mount Elizabeth ya, tapi NUH, National University Hospital. Dan itu masuk ke dalam daftar rumah sakit dari program ZCA ini. Sekarang limitnya adalah 2 juta Amerika dolar selama masa asuransi. $1 juta setahun. Itu kalau 2 juta dolar kalikan 15.000 supaya gampang, itu 30 miliar jatahnya. Tidak peduli usia tua, muda, ambil program ini langsung 2 juta US dollar. Dan yang penting adalah limitnya adalah dolar, bayarnya rupiah. Itu baru pertama dan satu-satunya di Indonesia. Maka penting, kalau asuransi yang lain bayar rupiah, dapat rupiah, itu biasa. Kalau dapatnya rupiah, sedangkan di rumah sakit di luar negeri bayar dolar, maka plafonnya atau limitnya nasabah akan dipotong lebih besar ketika kurs dolar terhadap rupiah itu tinggi. Ketika Anda mengambil program itu di kurs 12.000, kemudian untuk Anda klaim di kurs 15.000, berarti Anda rugi selisih 3.000 per dolar. Sedangkan kita tidak, karena semuanya Anda bayar rupiah, dapatnya dolar. Apalagi preminya terjangkau, murah banget. Anak usia 30 hari, bayi, boleh ambil program ini dengan premi hanya 3 jutaan rupiah saja setahun. Kemudian usia paling tua, 70 tahun boleh masuk, bisa diperpanjang sampai dengan usia 85 tahun. Dan preminya hanya 13 jutaan rupiah saja. Saya melihat wajah-wajah berbinar yang ingin memiliki program ini. Cepetan, kalau Anda bergabung di Zurich ambil program ini, Anda dapat cashback dalam bentuk komisi. Tanyakan kepada yang mengundang Anda. Anda gabung dulu, ujian AJI dulu dijelaskan, ambil program ini, Anda dapat cashback. Jadi Anda nggak bayar preminya penuh. Apalagi usia-usia begitu. Kemudian ini video tentang saya akan menjelaskan tentang kaum urban. Teman baik adalah salah satu kaum urban yang sudah memiliki asuransi kesehatan lengkap. Tapi pada saat mau berobat, teman baik masih disibukkan. Di antaranya mengatur perjalanan yang ditempuh, mengurus administrasi kesehatan, bingung memilih rumah sakit dan dokter. Tentunya ribet bukan? Apalagi kondisi Anda seperti ini. Nah, sekarang sudah ada solusinya loh. Kenalkan Zurich Medical Advantage. Pertama di Indonesia, satunya di Asia Tenggara, dan ini adalah inovasi terbaru. Fasilitas medical konsiler, bayar rupiah fasilitas dolar, fasilitas cancer worldwide. Perawatan kanker tahap awal dan tindakan medis, premi sangat murah, serta fasilitas rumah sakit dan dokter yang terbaik. Perumpamaannya adalah contoh perjalanan liburan yang sudah diatur oleh pihak ketiga seperti pada gambar yang ada di atas. Nah, pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah petugas medical konsiler yang membantu perencanaan perawatan Bapak Ibu hingga selesai, bahkan bisa jadi loh. Sehingga Bapak Ibu dapat fokus pengobatan dan penyembuhan tanpa harus memikirkan yang lain. Wow, lihat betapa senangnya berbayar. Daftar segera. Lebih dari Indonesia, hubungi Reno, Yade, atau Atiade. Terima kasih. Sampai ketemu di Reno ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Hubungi trainer dan adik-adik Anda.
Nah, bagaimana peluang jadi wirausaha? Gampang sekali. Sama seperti Anda membuka franchise, memulai dari Alpha Express dulu. Omsetnya naik, buka jadi Alfamart. Alfamart omsetnya gede, jadi Alfamidi. Omset gede lagi jadi Carrefour atau Transmart. Saya dari bandara lewat Transmart kan. Bapak Ibu saudara sekalian, bisnis itu tergantung pada omset yang dihasilkan, bukan dari lamanya. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan untuk segera jadi seorang leader atau seorang manajer di tempat ini. Anda butuh waktu bertahun-tahun di bank untuk jadi seorang manajer atau di perusahaan Anda sekarang. Tapi untuk menjadi seorang manajer atau leader di asuransi cukup dengan menghasilkan omset yang sangat mudah sekali. Dimulai dari posisi jadi seorang financial advisor atau seorang agen, kemudian naik menjadi seorang agency manager, jadi seorang senior agency manager, dan level yang tertinggi menjadi seorang agency director. Bisa dalam waktu kurun 4 tahun, bahkan jauh lebih cepat daripada ini. Jadi milikilah mimpi untuk jadi seorang manajer, jadi seorang leader di tempat ini. Dan bagaimana cara memulainya? Gunung setinggi apapun hanya bisa dilewati melalui sebuah langkah kecil. Dengan cara apa? 1 hari bercerita kepada 2 orang. Saya belum pernah ketemu ada orang yang tiap hari bercerita pada 2 orang, tiba-tiba dia meninggal mendadak. Tapi dia pasti lebih sehat. Kalau 1 minggu 5 hari berarti 1 minggu dia bertemu dengan 10 orang. Ada orang bilang, Pak, kalau di asuransi itu suksesnya tidak pasti, Pak, tidak menentu, itu salah. Karena apa? Kita sudah bikin survei. Ternyata rata-rata setiap agen atau setiap FC yang setiap hari atau setiap minggu bertemu 10 orang, bercerita kepada 10 orang, maka rasio terburuk adalah 10:1. Bercerita pada 10 orang, 1 orang buka rekening, yang 9 mungkin masih menunggu uangnya cair atau segala macam. Kalau 1 minggu ada 1 orang yang membuka rekening dengan tabungan sebesar 12 juta, berarti kalau dalam 1 tahun itu ada 50 minggu atau 50 orang membuka rekening, berarti omsetnya adalah 600 juta, betul? Berarti omset yang sebesar apapun itu dimulai dari sebuah langkah kecil, bercerita minimal 2 orang per hari. Tinggal berapa rekening yang dibuka. Kalau 12 juta berarti nasabah ini bisa dengan pembayaran premi 1 juta per bulan. Sehingga dengan omset yang 600 juta, maka dia akan setahunnya itu menerima 180 juta per tahun, atau kalau per bulan itu sebesar 15 juta rupiah income baru sebesar 15 juta. Kalau Anda di sini mau dapat income baru tambahan 15 juta, beri tepuk tangan katakan wow. Nah, kemudian selain itu ada bonus tahunan dan jalan-jalan ke luar negeri. Kemana jalan-jalannya? Yang pertama, Amazing Journey 2019. Sampai bulan Desember nanti, semua omset Anda akan dihitung. Jika omset Anda mencapai 268 juta, Anda memperoleh hadiah tur ke Tokyo, Jepang. Wah, arigatou gozaimasu. Tapi kalau Anda tadi itu 600 juta omset Anda, selain terima income 15 juta per bulan, Anda langsung berangkat ke London dengan omset 498 juta. London, Britain, United Kingdom. Gitu ya. Baik, dengan slide ini berarti berakhir sudah apa yang saya sampaikan. Saya yakin dan percaya tidak sulit buat Anda untuk mengambil keputusan pada malam hari ini, karena langkah pertama adalah keputusan dan keyakinan. Saya kembali kepada MC kita, Bapak Ali dan Bapak Niko Winata. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Bapak Chris Tuko. Ya, oke. Baik, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar mengenai potensi apa saja yang kita dapatkan di bisnis asuransi di PT Zurich Tobas Lab. Ya, oke. Jangan menunda-nunda, karena apa? Kalau misalnya saya mau bertanya nih, sejauh apa sih Anda kalau misalnya mau melempar spidol ini, berapa meter jarak jauh ke depan? Ibu, kira-kira kalau misalnya mau melempar spidol ini, kira-kira jauhnya paling jauh berapa meter? 10 meter kah? 20 meter kah? 100 meter, tepuk tangan dong. Oke ya, saya mau tanya lagi sama satu orang lagi. Oke, kalau ibu melempar spidol ini, kira-kira sejauh maksimal berapa meter, Bu?
10 meter. Tadi ada yang jawab 100 meter. Satu lagi nih, oke ya. Kalau misalnya Ibu melempar satu spidol ini maksimal berapa meter ke depan? 10 meter, oke tepuk tangan ya. Ada yang jawab 10, ada yang jawab 100 ya. Kalau misalnya saya bilang, kalau misalnya Bapak Ibu melempar spidol ini 500 meter ke depan, percaya nggak? Kalau misalnya tidak pernah Anda coba, Anda tidak akan pernah percaya. Oke, saatnya sekarang. Silakan dibagikan untuk form komitmennya. Nah, form komitmen ini silakan untuk diisi ya, diisi untuk menjadi financial consultant ya. Langkah pertama untuk Bapak Ibu di bisnis asuransi, oke ya. Hanya dengan komitmen saya akan membuka, hanya dengan komitmen Rp50.000 saja di malam hari ini. Karena apa? Karena nantinya pada saat ujian AAJI ya, tentunya Bapak Ibu harus mempunyai lisensi untuk bisnis di dunia asuransi ya. Lisensinya untuk apa? Untuk bisa berjualan ya. Hanya dengan Rp225.000 saja Bapak Ibu sudah memiliki lisensi untuk berjualan di bisnis asuransi ini. Pak, tadi dibilang di awal kok tanpa modal, tapi di sini kok dibilang 225. Tenang ya. 225 bukan untuk Zuri Topaz Live ya. 225 itu untuk lisensi Bapak Ibu semuanya ya. Untuk AAJI, ujian AAJI. AAJI itu apa sih Mbak Des? Saya nggak ngerti. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi seperti orang bikin SIM ya? Iya betul sekali. SIM-nya SIM apa? SIM A ya? SIM A ya. Dapat izin menjual asuransi. Masuk ya. Oke Bapak Ibu, bisa mulai. Oke, hanya dengan 225.000 untuk ujian AAJI-nya, tapi di malam hari ini, khusus untuk di malam hari ini ya, untuk komitmennya 50.000 ya. 50.000 dan langsung tanda tangan di form yang sudah diisi tadi, kemudian Bapak Ibu bisa langsung ujian AAJI ya. Nah, untuk teknisnya nanti langsung saja ke depan. Ya. Oke, silakan untuk Bapak Ibu pengundang ya. Silakan untuk memandu cara pengisian ya. Cara pengisiannya diisi saja nama dan